Jangan sampai pemilu ini dijadikan sebagai sarana orang untuk menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Itu sangat tidak sehat dan sangat tidak mencerdaskan. Ini fitnah yang lebih keji daripada pembunuhan. Percayalah, yang difitnah itu akhirnya mendapatkan simpati masyarakat. Hidup berbangsa ini masih panjang sekali. Jangan menggunakan isu-isu sara yang bisa merobek sendi kebangsaan kita. Pemirsa, baru-baru ini tim investigasi media Indonesia menelusuri siapa dalang tabloid hitam Obor Rakyat. Dari penelusuran media Indonesia, pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid diduga berada di balik penerbitan tabloid berisi fitnah ini. Sejak awal, Obor Rakyat diduga digunakan untuk mendongkrak popularitas Hatta Rajasa. Nama pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid muncul di halaman depan surat kabar media Indonesia edisi hari ini. Menurut sumber media Indonesia, tabloid Obor Rakyat didanai sepenuhnya oleh Riza. Setelah beredarnya tabloid Obor Rakyat, mantan wartawan Majalah Nasional Setiardi Budiono sempat mengaku sebagai pemilik dan pemodal tunggal tabloid Obor Rakyat. Namun pernyataan Setiardi terbantahkan. Tim penelusuran media Indonesia memperoleh dokumen order pengiriman tabloid Obor Rakyat atas nama Setiardi Budiono. Namun dokumen order tersebut sebenarnya berasal dari PT MKS milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid. Masih menurut sumber media Indonesia, hubungan antara Riza dan calon wakil Presiden Hatta Rajasa sangat dekat. Riza juga diketahui membiayai tim sukses calon wakil Presiden nomor urut 1 itu. Tabloid Obor Rakyat pun awalnya sengaja diterbitkan untuk menaikkan popularitas Hatta Rajasa saat mantan Menteri Perekonomian itu masih duduk di kabinet. Namun tudingan itu dibantah Hatta saat Yusuf Kala langsung bertanya pada saat jelang debat minggu lalu. Kalau ingin katakan, hanya ingin mengklarifikasi bahwa Pak Hatta tidak tahu menahu soal Obor Rakyat. Saya bilang, ya tentu ada membiayainya. Kalau bukan, ya saya percaya Pak Hatta. Kalau itu siapa? Itu pertanyaan saya. Polisi memang telah memanggil Setiardi Budiono terkait penyebaran tabloid Obor Rakyat. Namun mereka belum bisa mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik tabloid gelap itu. Sementara itu, Kepolisian Indonesia hingga saat ini masih menggali keterangan dari ahli pidana dan bahasa sebelum menetapkan tersangka dalam kampanye hitam yang dimuat tabloid Obor Rakyat. Keterangan saksi ahli dibutuhkan untuk meyakinkan kepolisian ada tidaknya pelanggaran tindak pidana dalam penerbitan tabloid Obor Rakyat. Kepolisian Indonesia membantah lamban dalam menetapkan tersangka dalam kampanye hitam yang dimuat tabloid Obor Rakyat. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Roni F. Sompi mengatakan, saat ini polisi belum dapat menentukan tersangka dalam kasus tabloid Obor Rakyat dari hasil penyidikan. Roni mengatakan dalam proses penyidikan polisi memerlukan kesaksian ahli sebagai alat bukti. Keterangan saksi ahli dapat menguatkan adanya tindak pidana dalam kasus tabloid Obor Rakyat. Kita proporsional karena kita juga menunggu yang dipanggil untuk hadir. Ketika yang dipanggil hadir dan ahli ini bisa menjelaskannya, itu bisa menegaskan terbukti atau tidak. Kan di situ. Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjuntak membantah anggapan bahwa Bawaslu melimpahkan kasus tabloid Obor Rakyat kepada pihak kepolisian. Menurut Nelson, kasus Obor Rakyat bukan termasuk tindak pidana pemilu. Namun, karena berpotensi menimbulkan gangguan, Nelson menyurati kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Karena materi dari tabloid itu berpotensi, menurut akal sehat kita, berpotensi untuk melakukan gangguan ketertiban masyarakat, maka kita informasikan, sekali lagi kita informasikan ke Polri, supaya Polri bisa menanganinya. Artinya supaya Polri tidak ragu-ragu apakah ini merupakan pidana pemilu atau bukan. Jadi kita katakan ini tidak masuk dalam ranah pidana pemilu, walaupun seakan-akan terkait dengan pemilu. Sebelumnya, penggagas Obor Rakyat Setiardi Budiono dan Darmawan Sepriosa dilaporkan ke polisi oleh kuasa hukum tim pemenangan Jokowi JK karena diduga melakukan penistaan
dan penghinaan melalui obor rakyat. Hingga saat ini, Darmawan masih mangkir dari panggilan Mabes Polri. Tim Liputan Metro TV. Tabloid obor rakyat yang jelas berisi fitnah sara terhadap calon Presiden Joko Widodo sepertinya sulit untuk diusut tuntas. Bawaslu menyebut obor rakyat bukan tindak pidana pemilu, sementara Polri dinilai kurang cepat bertindak mengusut pidana umumnya. Kami mengulasnya kali ini dengan Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol B. Rafli Amar. Selamat malam. Selamat malam. Baik, kemudian ada Pak Anies Baswedan, Tim Nasional Pemenangan Jokowi JK. Selamat malam, Pak Anies. Selamat malam. Baik, dan juga ada Boni Hargens, analis politik. Selamat malam, Selamat malam. Boni. Baik, saya mulai dari Pak Boy terlebih dahulu. Tentu saja Pak Boy, sudah 2 minggu sejak kasus ini dilaporkan oleh tim hukum pemenangan Jokowi JK kepada Mabes Polri, tapi kemudian sampai saat ini Polri dinilai sepertinya kurang cepat, Pak, untuk bertindak mengusut ini secara tuntas. Apa tanggapan dari kepolisian? Sampai di mana sih sebenarnya, Pak, upaya Polri mengusut ini secara tuntas? Ya, saya lihat pertama gini, Mas Indra, antara logika hukum dengan logika publik ini memang kadang-kadang tidak sebangun. Oke. Tanggal 9, Polri menerima surat dari Bawaslu berisi tentang pengkajian tentang adanya laporan masalah obor rakyat ini. Ya. Kemudian diserahkan itu dengan kata-kata bahwa mereka menghentikan dan tidak cukup waktunya untuk mengusut. Pertama, dalam proses pemanfaatan Setraga Kumdu ini tidak berjalan. Okay. Yang pertama. Yang kedua, secara resmi Polri menerima laporan pengaduan dari pihak yang dalam hal ini merasa dirugikan pada tanggal 16. 16, ya. Dan sudah direspon oleh Polri. 1 hari kemudian kita lengkapi berita acara pemeriksaan. Saksi-saksi, terutama adalah saksi pelapor yang mewakili yang mewakili pihak yang dirugikan. Ini kan delik aduan ya. Dilaporkan di sana adalah pasal delik pidana 310, 311, terkait juga ada terkait undang-undang. Oke. Jadi 1 hari BAP sudah tuntas begitu sudah sebenarnya? Tuntas. Kemudian tentu kita harus mengkonstruksi perkara ini untuk menjadi perkara hukum. Artinya di sini ada langkah-langkah hukum yang harus dilakukan. Tentu dalam proses hukum ini ada terkait masalah hukum material dan hukum formil yang harus kita penuhi. Itu berjalan. Kita telah berusaha melengkapi alat bukti ya. Dan terkait dengan yang diserahkan juga sudah kita jadikan barang bukti. Jadi ini diserahkan oleh Pak Teguh Samudra ya. Jadi Pak Teguh Samudra melakukan ini dan ini sudah dijadikan barang bukti oleh Mabes Polri. Satu, karena kan prinsipnya beredarnya sama ya. Dan kemudian alat bukti lainnya. Nah ini baru barang bukti. Dia belum alat bukti. Masih barang bukti? Barang bukti. Jadi dia bisa jadi petunjuk, tapi harus dikonfirmasi. Untuk menjadi alat bukti, dia harus mendengarkan keterangan ahli. Keterangan ahli tidak bisa menyerahkan statement, tetapi harus di berita acara. Oke, intinya prosedurnya seperti ini. Verifikasi. Makanya ini berjalannya butuh waktu. Berapa lama sih butuh waktunya, Pak? Kita tidak bisa jawab berapa lama, tetapi langkah-langkah Polri dari timeline yang dibuat oleh penyidik kita, itu mulai dari tanggal 16, tanggal 17, tanggal 18, itu panggilan sudah dipanggil, sudah dikirim ya. Ada yang datang, tapi ada yang tidak datang, termasuk yang tidak datang ini sudah 2 kali, paling tidak 2 kali mangkir kalau tidak salah. Betul. Nah, apa upaya Polri untuk memanggil itu kemudian? Kita sedang minta konfirmasi karena dia kan dipanggil hari kemarin ya, untuk hari Senin. Dan kemudian kemungkinan kita akan terbitkan atau ada langkah hukum berikutnya ketika tidak ada kabar, karena informasinya di luar negeri. Untuk DS ya, DS di luar negeri. Kemudian ada lagi yang tidak datang, yaitu saksi ahli kita. Saksi ahli kita itu yang kita harapkan hadir adalah dari UII, kemudian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga, kemudian dari UI. Jadi ini yang menyebabkan ahli pidana, ahli bahasa. Ini yang menyebabkan belum adanya status tersangka dalam kasus ini. Benar. Jadi alat buktinya sementara masih 1. Jadi kita perlu 1 lagi. Butuh 2 alat bukti ya untuk menetapkan tersangka. Jadi 2 alat bukti itu kita harapkan 1 lagi penjelasan secara resmi dari Dewan Pers belum selesai. Setelah hari Jumat di jalan pemeriksaan 1 hari. Minta undur, tanggal 2 lagi dilanjutkan. Baik, itu prosedurnya Pak Anies dari tim Jokowi JK sendiri melihat apakah memang ini sudah cukup tepat ataukah memang terlalu lambat. Nanti kita akan minta pendapat dari Pak Anies. Kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Ya,
Ya, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Sekarang saya ke Pak Anies. Pak Anies, tadi kita sama-sama dengarkan keterangan dari Pak Boy. Memang prosedurnya seperti itu. Ini sudah cukup cepat lah intinya apa yang dilakukan kepolisian. Dari tim Jokowi JK sendiri seperti apa, Pak Anies? Begini, kita melihat ini bangsa ini sangat bineka. Ya. Kalau ada hal-hal yang menyangkut sendi-sendi kebangsaan kita, dan kita tidak bertindak dengan cepat, dengan tanggap, maka akan menjadi masalah. Dari perspektif Pak Jokowi JK, tentu ini melihatnya lambat. Iya, iya. Ada penjelasannya dari kepolisian. Tetapi kalau pandangan kami ada kemauan, maka akan ada solusi. Jadi menurut saya perlu ada langkah yang cepat soal ini. Begini Mas, bayangkan ini yang diangkat adalah isu SARA, pemutarbalikan pemutarbalikan fakta, fitnah-fitnah, dan menyangkut figur yang amat dikenal. Itu saja prosesnya seperti ini. Bayangkan pesan apa yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Wong yang orang terkenal hebat saja prosesnya seperti ini. Bayangkan rakyat biasa di Indonesia sekarang sedang butuh pesan bahwa siapa saja yang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, apalagi yang menyangkut sendi-sendi kebangsaan, tidak boleh dibiarkan tak dihukum. Nah, jadi saya melihatnya lebih dari sekedar ini soal Pak Jokowi difitnah lewat obor ini. Ini persoalan lebih besar. Ini adalah soal bagaimana kita merawat. Istilah kami itu tenun kebangsaan. Ini sedang ada yang mau merobek nih. Padahal saya selalu katakan usia bangsa ini lebih dari 9 Juli. Karena itu tangani cepat. Sehingga pesannya adalah jangan lakukan lagi. Dan bila dilakukan lagi, negara tak tinggal diam. Pak Boy mungkin ingin menanggapi. Ya, saya melihat begini Mas Indra ya Mas Anies. Negara kita ini kan demokratisasinya berkembang luar biasa ya. Setelah reformasi. Saya melihat bahwa mereka yang dilaporkan ini, mereka berusaha menggunakan apa yang kita katakan sebagai kebebasan pers di negara kita. Pertama, alasannya kalau setelah kita ketahui ya, bahwa ada background jurnalis mereka ini. Kemudian ada dugaan keterkaitan dengan media yang resmi. Jadi memang mereka berusaha memanfaatkan, dan ini tentu pembelajaran yang bagus buat kita. Ketika media menginginkan kebebasan, menjadi pilar keempat tapi demokrasi. Dewan Pers dalam konteks ini sudah mengatakan bukan produk. Setelah itu kita punya MOU dengan Dewan Pers pada tanggal 7 Februari di Jambi pada Hari Pers Nasional. Kita ada MOU. Jadi apabila ada dugaan pencemaran nama baik terkait jurnalistik, maka Dewan Pers yang harus maju dulu. Itu sudah dilakukan. Tahapannya maka memang harus kita lalui. Karena ini kan kesepakatan civil society dan juga Dewan Pers sendiri ya. Dari masyarakat pers menginginkan kebebasan, kita hormati itu. Tapi ini pembelajarannya adalah ternyata memang dari kebebasan yang diberikan negara kepada insan pers, ada hal seperti ini. Kita akan lakukan langkah-langkah itu. Langkah-langkah hukum kita lakukan. Memang mungkin kurang memuaskan, itu kita sadar. Tetapi kita beritikat baik untuk memeriksa secara objektif perkara ini. Kalau disebutkan oleh Pak Boy, sebenarnya polisi sudah sesuai prosedurnya, sementara dari tim Jokowi JK menyebut tentu saja ini lambat. Saya garis bawahi sedikit yang mau kita lindungi sekarang ini ketertiban prosedur atau memastikan bahwa Republik ini tetap utuh, nuansa kebangsaan kita tidak dirobek. Karena memang tidak semua bisa ideal. Tidak bisa ideal semua. Saya menyadari yang dihadapi kepolisian harus ada langkah-langkah berani melakukan terobosan. Kenapa? Karena ini bukan pelanggaran biasa. Ini menyangkut sendi kebangsaan. Keberanian melakukan terobosan di dalam menegakkan hukum yang menyangkut isu-isu kebangsaan, itu yang dibutuhkan Indonesia. Sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa yakin. Jika ada masalah seperti ini, kami tahu. Tidak hanya ketertiban prosedur maksudnya ya Pak Anies. Kalau saya ingin tahu perspektif dari Bung Boni terlebih dahulu. Bagaimana Bung Boni? Ya, saya kira dalam sejarah politik kita ini adalah bentuk kejahatan ya, kampanye hitam ini bentuk paling jahat dari segala macam model kampanye hitam. Obor rakyat ini, maka ini bukan sebuah kejahatan konvensional yang harus kita sederhanakan pada pencemaran nama baik, pada kesalahan etika jurnalisme dan segala macam. Saya kira enggak. Jadi tidak bisa ini adalah kombinasi dari kejahatan yang terorganisir dengan kejahatan konvensional. Bentuk di permukaan adalah konvensional, tapi di belakang adalah by design, dan ini adalah organized crime. Maka sebetulnya konsentrasi kita adalah bagaimana menangkap tangan-tangan para bos yang membackup produk-produk jahat seperti ini. Nah, disitulah pentingnya keseriusan. Tidak hanya kepolisian, saya sepakat bahwa kepolisian tidak bisa diharapkan sebagai satu-satunya pihak yang harus mengatasi ini.
Bawaslu juga harus perlu. Maka kita menunggu. Tapi Bawaslu menyatakan bahwa ini bukan pidana pemilu sehingga diserahkan ini kepada kepolisian. Bagaimana Anda melihat sebetulnya kalau secara material memang bukan pidana pemilu sementara, tetapi kan semangatnya. Dan kita semua baik common sense kita bisa mengerti bahwa ini ada desain politik. Dan di situ Bawaslu harus bicara. Jadi Bawaslu harus melakukan penafsiran substantif. Nggak bisa penafsiran letterhek. Kalau letterhek otomatis pasalnya nggak ada diatur soal itu. Bahwa ada Muhammad Reza Khalid di belakangnya, bahwa ada Hatta Rajasa dan seterusnya yang menjadi rumor sekarang gitu loh. Nah itu tentu belum terungkap. Karena ini soal penyelidikan dan penyidikan itu urusan polisi nanti. Dan Anda harus tahu dan kita semua tahu bahwa ini melibatkan kekuasaan yang sangat serius. Maka tidak mungkin kita bisa mendapatkan korpus delikti atau bukti material begitu cepat. Nah, kemudian pertanyaan tentu saja siapa yang melakukan pendanaan di balik itu? Itu yang harus diungkap terlebih dahulu. Nanti kita akan ke Pak Boy Rafli Amar. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, dalam survei yang dilakukan pada awal Juni lalu menunjukkan bahwa pasangan Jokowi JK menjadi capres yang paling banyak mendapat serangan hitam. Sejumlah isu mulai dari latar belakang politik keluarga Jokowi, sentimen SARA hingga tudingan kebijakan yang menyudutkan guru dijadikan bahan untuk memojokkan Jokowi. Lembaga Survei Politika Wave pada bulan Juni lalu melansir survei yang mereka lakukan terkait kampanye hitam di media sosial. Pasangan Jokowi JK mendapat serangan kampanye hitam hingga 94%, sementara pasangan Prabowo Hatta mendapat serangan sebanyak 13%. Serangan kampanye hitam terhadap Jokowi yang dicatat lembaga itu mulai dari kampanye SARA, kemudian hingga iklan meninggalnya Jokowi. Belakangan kampanye hitam juga menyinggung soal afiliasi politik Jokowi dan orang tuanya di masa lalu yang telah dibantah oleh Jokowi sendiri. Kampanye hitam tidak hanya terjadi di dunia maya, sosok Jokowi JK juga diserang lewat berita tidak benar melalui tabloid hitam Obor Rakyat yang disebar ke sejumlah pesantren. Kubu Jokowi berupaya menangkis serangan itu dengan meluncurkan sejumlah tabloid dan membuat situs untuk mengklarifikasi sejumlah tuduhan lewat kampanye hitam. Pemilih sendiri memang harus cerdas, memilah dan memilih informasi sebagai referensi bekal pada Pilpres mendatang. Tim Liputan Metro TV. Saya akan kembali ke Pak Anies Baswedan terlebih dulu. Pak Anies, kalau kita melihat prosedur ini seperti yang dijalankan oleh kepolisian, tapi kita tahu bahwa bagaimana tabloid Obor Rakyat ini tentu saja berdampak bagi seorang Joko Widodo, calon Presiden Joko Widodo. Nah, menurut Anda bagaimana kalau memang kemudian proses yang berjalan ini melewati tanggal 9 Juli, di situ adalah tanggal Pilpres, kemudian akan ada dampak tersendiri misalnya bagi Jokowi. Apa yang dirasakan oleh tim Jokowi JK soal ini? Sangat mengganggu, sangat mengganggu. Jadi fitnah-fitnah tentang agama, latar belakang Pak Jokowi, yang sebenarnya malah terbalik. Pak Jokowi itu latar belakang keluarganya homogen, kita semua tahu. Jadi tidak ada masalah di situ. Justru calon yang lain ada latar belakang yang heterogen. Tapi justru dibalik itu kampanyenya. Nah, ini seharusnya bisa diselesaikan sesegera mungkin. Saya ingin menggarisbawahi, tolong jangan dilihat ini persoalan antara tim Pak Jokowi dengan tim Pak Prabowo. Jangan. Ini tolong dilihat sebagai ikhtiar kita menjaga sendi kebangsaan kita. Ya? Jadi di situ menurut saya penting. Jadi dan saya percaya seperti Pak Prabowo, Pak Hatta, mereka tentu tidak punya keinginan merobek tenun kebangsaan kita. Karena mereka pun harus menunjukkan sikap bahwa jangan lakukan seperti ini. Meskipun ini merugikan Jokowi, tapi tidak boleh dilakukan. Itu berarti apakah ini Anda setuju bahwa Bawaslu menyatakan ini bukan tindak pidana pemilu? Bukan, mereka perlu terlibat. Karena ini dimunculkan dalam konteks pemilu. Tetapi sikap kenegarawan itu juga harus ditunjukkan di sini. Dan sekali lagi dari Pak Jokowi, Pak JK selalu mengatakan kami akan jalan terus dengan kampanye yang positif, tidak akan terlibat dalam urusan-urusan kampanye hitam seperti ini. Tapi harus diselesaikan cepat, bukan semata-mata karena Pak Jokowi JK tanggal 9 akan ditentukan, tapi karena ini masalah nasib perjalanan bangsa kita. Baik, Pak Boy, agar mengetahui siapa yang melakukan ini dan yang membuat melakukan ini motivasinya apa, tentu saja mungkin harus diketahui siapa yang melakukan pendanaan. Tentu saja ini biayanya tidak sedikit karena tersebar di berbagai pesantren, biaya percetakan dan lain sebagainya. Nah, apakah ini sudah Pak didapatkan keterangan oleh kepolisian terkait dengan pemanggilan pemret dari tabloid Obor Rakyat itu sendiri? Ya, yang pertama saya ingin dulu menambahkan sedikit
tanggal 19 Juni kita sudah mengeluarkan telegram Mabes Polri kepada seluruh jajaran kita untuk melakukan tindakan polisionil ya terkait dengan adanya peredaran obor rakyat. Tindakan itu seperti apa, Pak? Ada juga kita kerjasamakan dengan Bawaslu dalam konteks tertentu kepada masyarakat kita himbau untuk menyerahkan. Jika sudah ada yang diserahkan? Sudah ada. Jadi sudah ada sekitar 523. Tapi tidak melakukan penyitaannya kepolisian untuk? Menyita itu kan tindakan hukum ya. Sekarang diamankan semuanya. Ada. Kita sudah sita satu, sudah ada contoh. Jadi itu satu barang bukti yang cukup menurut hemat kami. Yang kedua, kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies ya. Kita tidak melihat kepada tim mana. Kita melihat proses hukum. Karena apa? Ini harus ditegakkan untuk kemaslahatan bangsa kita. Ada proses. Tapi dibutuhkan waktu yang cepat tadi. Betul. Ada proses kebebasan pers yang harus kita koreksi. Dan ini contoh menurut hemat kami, dan kita kedepankan hukum, dan kita taat azas. Artinya apa? Siapa berbuat apa dan nanti melibatkan siapa, itu dari perkembangan proses penyidikan. Kita tidak bisa. Sudah ada informasi tentang tentang pendanaan? Tentu saya tidak bisa mengatakan seperti itu, karena itu substansi penyidikan ya. Jadi itu substansi penyidikan yang tidak mungkin saya sampaikan. Tapi tentu semua berkait keterangan dari yang bersangkutan, prosesnya kan nanti bisa transparan ya, apalagi kalau ini bergulir kepada peradilan. Bagaimana Bung Boni melihat ini, karena ada anggapan juga karena yang melakukan ini berada juga di lingkaran istana, sempat disinggung seperti itu, sehingga kepolisian dinilai karena faktor itulah menjadi agak sedikit lamban dalam proses penegakan. Pertama, ini kan ancaman bagi peradaban demokrasi ya, maka masalah ini sangat serius buat kita. Jadi bukan hanya perkara tanggal 9 kata Pak Anies, dan itu benar. Tapi ada dua hal nih yang mau saya sampaikan, sebetulnya refleksi dari kasus ini. Pertama, seperti sering saya katakan, bahwa pelaku kampanye hitam seperti ini itu biasanya orang yang tidak punya percaya diri, yang tidak mampu bersaing, atau saat yang sama dia mengatakan kandidat atau korban dari kampanye hitam itu orang yang sangat hebat. Gitu ya. Yang kedua, seorang calon pemimpin yang hebat, yang benar, yang punya komitmen dan niat baik untuk memimpin, biasanya terlihat dari kata-kata dan tindakannya. Nah, berarti kalau melancarkan kampanye hitam, berarti niatnya juga hitam gitu loh. Bahwa memang punya misi yang tidak benar. Itu kalau dilancarkan oleh kandidat lain. Masalahnya kan tadi sudut pandangnya belum tentu kandidat yang lain. Ya itu bahasa hukum kan. Tetapi kan ketika ada dua kandidat, satu menjadi korban, selalu menjadi korban, satu diuntungkan. Secara substantif, yang satu ini menjadi pelaku diam. Apalagi kemudian tidak terlihat ada komitmen untuk mendorong menyelesaikan masalah itu gitu loh. Nah, lalu aparat-aparat pemilu, termasuk juga aparat keamanan, nanti di sini polisi, dan mereka sudah melakukan tugasnya. Tapi yang paling penting adalah aparat pemilu dan juga pemerintah. Mesti punya sikap yang jelas. Saya agak heran juga bahwa sampai sekarang tidak ada satupun menteri, termasuk Pak Presiden sendiri, yang berbicara tentang ini secara serius. Sehingga kita punya rasa aman atau punya rasa tentram bahwa pemilu ini masih fair, masih demokratis, dan seterusnya. Kita akan cuplikan nanti apa yang disampaikan oleh Presiden SBY soal kampanye hitam. Ada sebenarnya cuplikannya Bung Boni. Tapi nanti kita akan spesifik soal Setiardi, orang istana yang terlibat di dalam penerbitan ini. Kita nanti akan ulas bersama. Kita break terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time. Black campaign, fitnah, sebaiknya tidak kita lakukan. Masyarakat kita belum tentu mengetahui bahwa itu fitnah atau black campaign. Barangkali ada yang percaya seolah-olah itu benar. Kalau itu kita lakukan berarti kita berdosa, kita bersalah. Karena saudara-saudara kita mendapatkan informasi yang tidak pernah ada kebenarannya. Ya, cuplikan tadi mengawali segmen dalam dialog kali ini. Bung Boni, itu tadi cuplikan yang saya maksud tadi, bahwa itu kan ada seruan dari SBY. Itu udah bagus, tapi kan normatif. Maksud saya itu lebih spesifik, karena Setiardi itu kan deputi staf khusus presiden. Dan kecurigaan banyak pihak bahwa ini ada koneksi nih dengan ruang kekuasaan. Nah, mestinya ada penjelasan di situ. Misalnya ada respons yang serius itu dalam pengertian apakah dia dipecat, diberhentikan, terserah apapun namanya. Yang penting bahwa ada respons dari kekuasaan. Sampai sekarang itu belum ada. Sampai sekarang saya kira enggak. Saya tanya Felix Wanggai waktu saya menelpon soal apakah benar dia minta izin ke Felix sebelum dia mundur. Dan kalau misalnya jawaban istana adalah itu kan proses hukum diserahkan kepada kepolisian, bagaimana Anda melihat ini? Ya itu kan bahasa normatif, seperti yang saya bilang. Kalau semua dikembalikan pada statement normatif, nggak ada yang selesai masalah di bangsa ini. Nah, butuh satu keberanian, butuh terobosan, butuh komitmen, dan disitulah pentingnya komitmen itu, karena dia bisa menabrak semua prosedur-prosedur normatif. Bagaimana Pak Anies? Dan gini,
Ini kita lihat di kondisi di lapangan. Kondisi lapangan perlu ada sikap tegas. Misalnya tangkap, misalnya. Memang secara prosedur mungkin harus ada dijelaskan ini bagaimana. Tapi pesannya pada rakyat lah, jangan lakukan lagi. Anda melakukan ini kami tangkap. Kami tidak mengizinkan Republik ini dirobek-robek dengan tema-tema seperti ini. Memang kemudian akan menghadapi masalah dari sisi prosedurnya, dari sisi prosesnya. Tapi kalau kita menganggap ini persoalan yang urgent, persoalan yang penting, dan ini persoalan yang mendasar untuk Republik, langkah-langkah berani. Mungkin nggak Pak Boy dilakukan seperti itu misalnya? Prinsipnya semua langkah-langkah hukum ya, langkah-langkah hukum. Jadi nanti apa masukan dari Pak Anies ini bisa kita jadi sesuatu yang kita jadi pesan untuk kemudian memberikan agar jera, maksudnya begitu kan? Dan sekaligus begini, ini di rakyat kebanyakan Pak Boy juga melihat peristiwa ini peristiwa menyangkut nama orang besar, namanya Jokowi. Kemudian pelakunya terkait dengan pihak-pihak yang ada di istana. Kemudian dari perspektif rakyat ini, ukuran kasus sebesar ini saja lambat, tidak proses. Kira-kira sambil nonton sambil bayangkan, kalau peristiwa ini kena saya gimana ya? Dari siapa yang saya nggak bisa cerita ke Metro, nggak mungkin dibicarakan di dalam acara Metro, nggak mungkin diundang misalnya nggak gitu. Mungkin. Saya sebagai rakyat kecil ingin lihat, tapi jika polisi ambil langkah tegas, tangkap, nanti mereka yakin kalau ada apa-apa saya datang ke Polres terdekat. Kenapa? Karena saya percaya bapak-bapak itu. Pak Boy, bagaimana Pak Boy? Hukum untuk kita. Sebenarnya gambarannya dari itu ini yang kan digambarkan. masukan dari Pak Anies ya. Itu nanti akan kita bicara sama penyidik kita. Tetapi dalam masalah konteks ini ya, Polri akan memberikan yang terbaik ya untuk bangsa ini ya. Artinya langkah-langkah hukum kita berkomit untuk mengawal demokrasi ini dengan hukum. Saya kira poinnya itu kan meresahkan Mas Boy ya. Artinya kalau dasar deliknya itu adalah meresahkan masyarakat atau kepentingan umum, kan itu bisa menjadi dasar untuk melakukan tindakan hukum lain, misalnya penggerebekan, penutupan, penyitaan semua produk dari obor rakyat dan seterusnya. Dan saya kira ini akan justru sesuai dengan semangat dasar dari kasus ini, bahwa inilah kejahatan terhadap peradaban gitu loh. Tapi kalau saya tangkap dari penjelasan Pak Boy, sebenarnya itu tidak bisa dilakukan karena itu langkah atau tindakan hukum ya. Segala sesuatu bisa terjadi, yang penting menangkap, menyita, mensegel, mempolis lain itu tindakan hukum. Itu bisa saja terjadi. Tapi ada tahapan-tahapan. Kita juga mau mengambil keterangan mereka yang diminta ini tahapannya agar cepat, agar ada efek jerahnya dulu Pak Boy, maksudnya Pak Boy. Itu kita terima saran itu, tetapi berikan kesempatan kita untuk kepada taat azas ya dalam penegakan hukum ini. Oke, selain polisi, lembaga lain seperti apa misalnya yang bisa mendorong Bawaslu itu harus lebih aktif. Bawaslu tidak bisa, oh ya ada kejadian, oh ya baca di koran, oh ya mudah-mudahan nanti ada solusi, oh sudah dilaporkan, nggak bisa. Karena begini, kalau itu sekedar kampanye negatif, biarlah. Kampanye negatif itu menjelekkan kekurangan. Tapi kalau memutarbalikkan dalam konteks seperti ini berbahaya. Bawaslu harus memberikan sikap yang tegas, yang berani panggil. Bila kemudian ternyata ini bukan dilakukan oleh mereka, selidiki itu sampai pada kepastian, jangan dugaan-dugaan. Tapi kalau Bawaslu pernah kita bicara bersama dengan ada Pak Anies juga kalau tidak salah waktu itu di segmen yang lain, itu mengatakan tidak punya wewenang seperti itu Pak Anies. Betul, Bawaslu memang tidak punya wewenang begitu. Ini kalau kita bicara legal semua Mas, kita bicara legal semua. Republik ini urusannya runyam Mas. Saya tidak punya kewajiban konstitusional Mas untuk mengurusi banyak hal, tapi saya punya kewajiban moral. Karena saya warga negara Indonesia, saya memiliki Republik ini dan saya ingin Republik ini lebih baik. Tanggung jawab moral itu harus ditunjukkan. Dan menurut saya itu yang sekarang hilang. Kita semua mendadak melihat semua legalis. Saya punya pengalaman Mas Anies. Sebetulnya saya punya pengalaman. Jadi sekitar tahun 2005 saya melakukan kampanye pilkada bersih di satu daerah. Terus kemudian tiba-tiba Bawasda, pengawas daerah, memberi laporan kepada polisi bahwa apa yang saya lakukan meresahkan karena mengancam incumbent ketika itu. Dan kemudian saya ditangkap. Artinya kan kok bisa cepat itu pada titik lain. Pengalaman saya sendiri. Saya ditangkap 2005 tuh. Hanya karena laporan Bawasda, terus ke polisi menangkap saya. Ini ada contohnya ini berarti. Iya, berarti kan cepat dia bertindak. Padahal yang diresahkan itu adalah karena yang berkuasa gitu loh. Nah, bahwa kemudian kita bebas karena secara hukum tidak ada dasar, tidak ada kesalahan. Tapi bahwa ada tindakan yang cepat di situ. Nah, saya asumsikan bahwa dalam situasi ini polisi juga bisa melakukan itu. Baik. Yang diminta dari Bung Boni tadi, kepolisian diminta agar memberikan konferensi pers setiap waktu agar tahu masyarakat bahwa polisi serius menangani kasus ini. Bagaimana? Dan tangkap sehingga pesannya seperti ini. Bahwa ini tadi ditangkap tuh. Saya ditangkap 2005. Baik. Tapi bahwa kemudian dilepas soal lain gitu. Baik. Waktu itu sudah hampir habis. Masukannya bagus, itu akan kita sampaikan ke penyidik kita ya. Baik. Terima kasih Pak Boy, Pak Anies dan juga Bang Boni telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.